warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa melaksanakan ibadah puasa pada tahun 1443 Hijriah. Ini adalah sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah ijabah doa kita. Ketika di hujung tahun 1442 Hijriah kita berdoa, ya Allah, semoga kita bertemu kembali dengan Ramadan tahun berikutnya. Begitu juga doa kita ketika 2 bulan sebelum Ramadan, pada bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa sahbana wa balikna Ramadan. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan sholat, bisa melaksanakan mendengarkan ceramah, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan alam, panutan kita semua, uswatun hasanah kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan masih dalam rangkaian ayat-ayat puasa. Pada tahun yang lalu saya menyampaikan ayat puasa 183, 184, dan sekarang surat Al-Baqarah ayat 185. Allah memulai ayat ini dengan Sahru Ramadan unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, sesungguhnya bukan karena bulan Ramadan itu yang mulia maka Allah turunkan Al-Quran, tetapi kemuliaan Ramadan itu didapatkan karena pada bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Ini dapat kita lihat dari sejarah Islam. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW 5 ayat. Yang pertama surat Al-Alaq, itu pada usia Nabi saat itu adalah 41 tahun. Sedangkan pensyariatan puasa itu disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Artinya ada jeda waktu kurang lebih 15 tahun diturunkannya Al-Quran dengan ditetapkannya puasa sebagai syariat Islam. Oleh sebab itu, karena Al-Quran ini membuat mulianya bulan Ramadan, maka sudah sebaiknya kita semua yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan mempunyai ciri khas amalan adalah lebih dekat interaksinya dengan Al-Quran. Inilah yang diajarkan oleh para sahabat dan para ulama terdahulu. Aktivitas sehari-harinya itu lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan 4 level kategori kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, level terbaik. Level terbaik ini pertama, dia lancar bacanya, bagus bacaannya, bahkan bisa dilakukan, dimerotalkan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, cirinya level terbaik ini adalah benar hukum tajwidnya, benar makharijul hurufnya. Dan yang ketiga, levelnya
adalah dia paham maknanya. Sehingga Al-Quran bukan hanya dibaca bagus, bukan hanya benar bacaannya, tetapi dia paham makna yang terkandung di dalam Al-Quran, sehingga menjadi amalan sehari-hari. Kita bisa melihat dalam catatan sejarah para ulama, contohnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau dalam satu bulan bisa menghatamkan 60 kali. Bukan satu kali, tapi 60 kali. Berarti rata-rata dalam sehari beliau bisa menghatamkan 2 kali. Kalau kita ambil waktu saja contoh, kalau satu juz itu tercepatnya adalah setengah jam, maka untuk menghatamkan satu Al-Quran butuh waktu 15 jam. Sedangkan beliau bisa menghatamkan 2 kali hatam, berarti butuh waktu 30 jam. Sedangkan sehari semalam kita hanya waktunya 24 jam. Inilah keberkahan dari Allah kepada para ulama, terutama Imam Syafi'i. Apakah ini kita bisa lakukan? Kalau kita sudah memenuhi level terbaik, kita bisa melakukan hatam berkali-kali seperti ini. Tapi kalau kita belum lancar bacaannya, belum benar hukumnya, belum paham maknanya, maka bisa jadi kita ada di level kedua. Level kedua adalah level baik. Tadi terbaik, kedua baik. Level baik ini adalah lancar bacaannya, benar hukum tajwidnya, tapi kita tidak mengerti maknanya. Contoh misalkan Qul huwallahu ahad, kita hanya bisa baca Qul huwallahu ahad, tapi tidak tahu apa arti Qul huwallahu ahad. Nah, apabila kita masuk dalam kondisi baik seperti ini, maka rekomendasinya adalah kita tidak harus menghatamkan berulang-ulang atau berkali-kali sebanyak mungkin. Cukup 1 kali hatam, tapi kita mencoba untuk menghatamkan terjemahannya, maknanya, atau kalau perlu tafsirnya, sehingga di tahun ini, di Ramadan ini, kita bisa menghatamkan Al-Quran plus hatam maknanya. Yang ketiga, level kurang baik. Level kurang baik ini cirinya lancar bacaannya, dia tahu bacaannya, alhamdulillahirabbil alamin, dia bisa, tapi panjang pendeknya tidak, mahrudnya banyak yang salah, apalagi maknanya. Maka di Ramadan ini dia harus menjadikan momentum untuk belajar lebih bagus lagi, agar dia bisa mengenang bahwa di tahun 1443 Hijriah ini saya bisa membaca Al-Quran dengan baik. Yang keempat, level buruk. Level buruk ini jangankan lancar bacaannya, mengenal huruf hijaiyahnya pun belum bisa. Huruf H dengan Kho belum bisa dibedain, dan seterusnya. Tajwidnya apalagi, maknanya apalagi. Nah, maka ini dijadikan momentum lagi. Target utamanya adalah belajar Al-Quran mulai dari nol, sehingga dia pun akan mengenang bahwa tahun 1443 Hijriah saya baru bisa ngaji. Baru setelahnya di tahun berikutnya diningkatin lagi dari level buruk menjadi level kurang baik, naik lagi menjadi level baik, dan naik lagi menjadi level terbaik. Hadirin rahimakumullah, pesannya adalah yang pertama, jangan tinggalkan Al-Quran di bulan Ramadan ini, karena Al-Quran
diturunkan pada bulan Ramadan, kita malah tidak peduli terhadap Al-Quran. Yang kedua, jangan sampai kita membuat target-target yang tidak sesuai dengan kemampuan kita sendiri, sehingga kita kehilangan esensi Al-Quran, yaitu amalan. Memang untuk membaca Al-Quran kita harus belajar Al-Quran, belajar tajwidnya, kemudian kita belajar maknanya, sehingga kita dapat melaksanakan apa-apa yang diperintahkan dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.